never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengaku mulai khawatir dengan kehadiran rival baru di MotoGP. Sebab, muncul calon pembalap potensial yang mungkin saja akan menjadi penghambat untuk meraih gelar juara dunia di kemudian hari. Dua calon rival yang dimaksud Marquez adalah Izan Guevara dan Pedro Acosta. Pasalnya, mereka mampu mencuri banyak perhatian karena menunjukkan performa apik. Guevara adalah juara Moto3 2022 bersama Gas-Gas Aspartim dengan mengoleksi 294 poin, hasil 6 kemenangan dan 11 podium. Pembalap berusia 18 tahun itu kemudian dipromosikan Gas-Gas Aspartim ke Moto2 2023. Sedangkan Acosta adalah pembalap Red Bull KTM Ajo di kelas Moto2 2022. Sebelum naik ke Moto2, dia sempat menjadi juara dunia Moto3 pada 2021 bersama Red Bull KTM Ajo. Marquez mengaku senang dengan performa Guevara dan Acosta yang tampil apik. Namun, pembalap Repsol Honda itu menilai kedua talenta itu akan menjadi rivalnya di MotoGP dan bakal menyulitkannya untuk mendapatkan gelar juara. Tentu saja saya senang ketika saya melihat anak-anak seperti itu. Tetapi pada saat yang sama tidak, karena saya tahu mereka akan mempersulit saya mulai sekarang, kata Marquez dilansir dari Crash. Walau berusia 18 tahun, Guevara dan Acosta berhasil mencuri perhatian banyak pihak dan tim-tim MotoGP. The Baby Alien menilai kompatriotnya itu akan segera promosi ke MotoGP. Anda lihat mereka adalah anak-anak yang akan naik ke MotoGP. Jelas pembalap asal Spanyol itu. Di sisi lain, Marquez berniat mendapatkan kemenangan perdananya di MotoGP 2022. Itu akan coba dilakukannya pada GP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, yang merupakan seri penutup musim ini. Sementara itu, Fabio Quartararo terusir dari puncak klasemen sementara pebalap usai berlomba di MotoGP Australia. Rival utamanya dalam perebutan gelar, Francesco Bagnaia, kini berada di P1 dengan keunggulan 23 angka atas El Diablo. Situasi ini terjadi akibat prestasi Quartararo yang memburuk sejak paruh kedua musim dimulai. Ex-pebalap MotoGP, Dani Pedrosa, bahkan menduga Yamaha tidak memberikan dukungan penuh kepada rider andalannya itu. Saya tidak tahu apa terjadi di Yamaha. Apakah Quartararo mendapat dukungan atau tidak, tutur Dani Pedrosa dilansir dari Motosan. Sementara di sisi lain, faktor utama yang membuat kinerja Quartararo merosot tak lain dan tak bukan adalah performa Ducati. Sebab hampir seluruh pengguna Desmosedici GP tampil kuat di setiap balapan. Tapi dari luar itu, saya melihat Ducati yang banyak mendorong, yang juga bekerja dengan baik sebagai sebuah tim, dan itu terlihat dari hasil semua pebalapnya, ucapnya. Dani Pedrosa pun melihat situasi Fabio Quartararo saat ini tidaklah menguntungkan. Pria asal Spanyol ini yakin sisi psikologis sang rider sudah terpengaruh, karena Bagnaia mampu bangkit dari keterpurukan dan tiba-tiba mengancam tahta juaranya. Fabio, di sisi lain, adalah satu-satunya bisa mendapatkan hasil dengan performa M1. Jadi ketika seorang pebalap mulai mencetak poin sebanyak Bagnaia, hal ini mempengaruhi Anda secara psikologis, kata Pedrosa. Di sisi lain, untuk kedua kali sejak diresmikan pada 1999, permukaan trek sirkuit di Valencia akan direnovasi sepenuhnya, setelah terakhir kali pengaspalan dilakukan pada 2012, menurut penanggung jawab trek berlokasi di Cheste. Valencia akan menggelar Grand Prix terakhir MotoGP 2022 akhir pekan ini. Ditambah lagi tes pramusim 2023 pertama pada Selasa pekan depan. Sirkuit yang terdiri dari area aspal 60.000 meter persegi, panjang 4.005 meter, akan direnovasi tahun depan dalam pekerjaan yang diawasi FIM dan FIA dengan tujuan memenuhi standar tinggi. Tujuan penanggung jawab trek adalah meningkatkan grip dan keselamatan, selain memfasilitasi tugas pemeliharaan yang dilakukan di lintasan setiap hari.